Yo guys, ketemu lagi di Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini 6 September 2022 pukul 10 waktu 23 siang ya, dimana untuk pergerakan market hari ini masih cukup stabil dan tidak ada pergerakan yang cukup signifikan guys. Dan secara keseluruhan untuk global crypto market cap-nya ini lagi naik 0,96% ya. Jadi oke lah, meskipun Bitcoin lagi turun di 1% selama 24 jam terakhir ini ya. Tapi beberapa altcoin ini masih bertahan guys, dan beberapa ada yang masih hijau. Contohnya kayak Solana, Cardano, Polkadot juga masih bertahan. Dan yang kerennya lagi di sini ada Ethereum Classic, justru dia naiknya lumayan kenceng ya, sekitar 23,22%. Saya belum tahu kenapa Ethereum Classic ini naiknya tiba-tiba kenceng. Mungkin teman-teman yang tahu ya bisa tulis di kolom komentar aja. Apakah ini berhubungan dengan the merge-nya Ethereum atau para miner ini pindah ke Ethereum Classic ya, karena nanti di Ethereum 2.0 kan sudah menggunakan proof of stake, tidak mining lagi ya. Untuk intermezzo kali ini datang dari Bitget guys, dan kalau kita lihat ya di akun Twitter Bitget, di mana sekarang itu sedang melakukan voting guys di Bybit seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, dan bersamaan dengan dua project lainnya guys, yaitu Runblocks dan juga WeWay. Buat Bitget Army ini saat yang tepat ya. Mari kita serang bareng-bareng Bybit untuk voting token BRAS ini ya, agar segera launching atau listing di Bybit Exchange. Caranya gimana untuk mengikuti voting ini? Kalian tinggal klik aja di sini ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Bersamaan dengan token BRAS ini yang sedang di voting ya, ada dua token lagi yaitu Runblocks dan juga WeWay. Dengan Runblocks kodenya RUX, ini merupakan token utilitas untuk Runblocks yang merupakan aplikasi Web3 pertama yang diluncurkan di Bloxforce guys. Dibangun oleh OpenBlocks, Runblocks ini menggabungkan dunia fisik dengan dunia virtual tempat tinggal blocks, memberikan kesempatan kepada pemegang NFT untuk mendapatkan token dengan berpindah-pindah. Kemudian token WeWay dengan kodenya WWY atau WWY adalah token utilitas untuk WeWay, di mana ekosistem Web3 berbasis komunitas untuk belajar, menghasilkan dan juga bermain. Dan tiga produk utama untuk WeWay ini meliputi We Academy yang merupakan akademi kripto Learn to Earn pertama yang pernah ada, kemudian ada WePad yang merupakan launchpad IDO yang sangat transparan dan berorientasi komunitas, di mana para pemegang dapat memperoleh penghasilan dengan berpartisipasi dalam proyek IDO premium. Kemudian ada WeGames, yaitu games social finance yang menampilkan kemampuan CGI dan AR tingkat lanjut. Ini keren ya. Buat kalian yang mungkin nanti tertarik ya untuk pembahasan dari kedua token ini, kalian tulis saja di kolom komentar guys. Nanti kita akan bikin satu video khusus untuk project-projectnya. Di sini dijelaskan bagaimana caranya kita bisa ikut serta ya dalam votingnya. Pertama yaitu langkahnya kalian harus isi ulang untuk akun Bybit kalian. Jadi Bybit ini akan mengambil snapshot untuk akun Bybit kalian ya pada 7 September 2022 pukul 23.59 waktu UTC guys. Semakin banyak USDT yang Anda pegang, berarti semakin banyak suara atau voting yang akan Anda terima guys. Misalnya jika Anda memiliki total 500 USDT di seluruh akun spot, derivatif dan juga perolehan atau earningnya, maka kita bisa mendapatkan 500 suara. Tapi jika kalian ingin mendapatkan tambahan 50 suara lagi, kalian harus memverifikasi identitas kalian ya melalui individual KYC-nya untuk level 1 guys. Kemudian angka kedua, ini untuk periode pemungutan suaranya ya, yaitu tanggal 8 September 2022 pukul 3 UTC hingga 9 September 2022 pukul 3 UTC. Project pemenang dengan jumlah suara terbesar akan terdaftar di platform perdagangan spot dari Bybit ini guys. Terlebih lagi jika kalian telah memilih project yang menang dan token asli project akan dikirimkan kepada kalian sebagai hadiah pada 9 September 2022 dalam waktu 4 jam setelah voting berakhir. Token project pemenang kemudian akan terdaftar di platform zona inovasi dari Bybitnya ya pada pukul 10 waktu UTC pada 9 September 2022. Untuk persyaratannya cukup simpel guys. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini ya. Ada 12 persyaratan yang harus kalian penuhi untuk bisa mengikuti voting di Bybit ini. Kalau sudah mengerti tentang langkah-langkahnya dan melengkapi persyaratannya ya, kalian tinggal pilih aja, klik di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Nah, di sini tertera ya untuk waktu mulai dari votingnya itu tinggal 1 hari 23 jam 28 menit ya pada saat video ini dibuat guys. Dan dari hasil voting yang kemarin sudah dilakukan guys dan sudah listing,
Ini contohnya untuk voting pada ronde kedua, ini pemenangnya adalah Vinu. Dan seperti yang kalian tahu ya, token Vinu hari ini naiknya gila-gilaan. Begitu juga dengan Saitama, Cold, dan juga Solo guys. Nah di sini nanti diharapkan guys, jika Brace ini bisa memenangkan voting ini, maka kemungkinan besar untuk token Brace ini naik sangat besar banget guys. Oke, buat para Breeze Army harus memanfaatkan momen ini guys, agar cepat nilai dari token Brace ini nyampe ke Rp1. Oke, kita langsung saja untuk informasi pertama datang dari cointelegraph.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa Bank Rusia ini setuju ya untuk melegalkan kripto untuk pembayaran lintas batas. Secara historis menentang gagasan menggunakan kripto sebagai metode pembayaran, Bank Rusia ini dilaporkan telah setuju untuk mengizinkan pembayaran lintas batas dalam kripto karena perubahan geopolitik guys. Bank Rusia yang merupakan bank sentral negara Rusia ya, dilaporkan telah mengakui bahwa pembayaran lintas batas dalam kripto tidak dapat dihindari dalam kondisi geopolitik saat ini. Bank sentral Rusia telah memikirkan kembali pendekatan untuk mengatur kripto dan setuju dengan Kementerian Keuangan untuk melegalkan kripto untuk pembayaran lintas batas. Kantor berita lokal TASS melaporkan pada hari Senin kemarin. Wakil Menteri Keuangan Alexei Moiseev dilaporkan mengatakan bahwa Bank Rusia dan Kementerian Keuangan berharap untuk segera melegitimasi pembayaran lintas batas dalam kripto guys. Moiseev menguraikan pentingnya mengaktifkan layanan kripto lokal di Rusia, mencatat bahwa banyak orang Rusia bergantung pada platform asing untuk membuka dompet kriptonya. Hal ini perlu dilakukan di Rusia, melibatkan entitas yang diawasi oleh bank sentral yang wajib mematuhi persyaratan anti pencucian uang dan mengenal pelanggan Anda, kata pejabat tersebut. Anggota parlemen Rusia secara historis menentang gagasan menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayaran ya. Dan pada tahun 2020, Rusia mengadopsi undang-undang kripto utama tentang aset keuangan digital yang secara resmi melarang penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin untuk tujuan pembayaran. Bank Rusia telah skeptis tentang gagasan pembayaran cryptocurrency karena ingin melindungi rubel Rusia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Gagasan pembayaran kripto untuk perdagangan nasional di Rusia muncul pada akhir tahun 2021 dan kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa masih prematur katanya untuk menggunakan kripto untuk perdagangan sumber daya energi seperti minyak dan gas. Situasi tampaknya telah berubah di tengah sanksi ekonomi barat setelah invasi Rusia ke Ukraina ya. Pada bulan Mei, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa Rusia akan melegalkan pembayaran kripto, cepat atau lambat. Gubernur Bank di Rusia, Elvira Nabiullina, juga kemudian menyarankan bahwa kripto dapat digunakan untuk pembayaran lintas batas, tetapi hanya jika kripto tidak masuk ke sistem keuangan domestik Rusia. Menurut Moiseev, Bank Sentral telah mempertimbangkan kembali pendekatannya untuk mengatur industri. Mengingat situasi telah berubah, dia menambahkan bahwa infrastruktur yang direncanakan terlalu kaku katanya untuk penggunaan cryptocurrency di pemukiman lintas batas, yang tentunya harus kita legalkan bagaimanapun caranya. Pungkas dari Moiseev. Selanjutnya informasi dari finboard.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa ada 6.000 Bitcoin senilai hampir 120 juta US dollar ini keluar dari Binance dalam satu transaksi guys. Di tengah musim dingin kripto yang sedang berlangsung, pasar mencari beberapa indikator yang berpotensi mempengaruhi harga aset seperti Bitcoin. Salah satu indikator utama yang dipantau adalah tindakan paus Bitcoin ya, khususnya dalam mengelola kepemilikan aset mereka. Dalam hal ini, data on-chain menunjukkan bahwa seekor paus Bitcoin mentransfer sekitar 6.003,59 Bitcoin atau setara dengan 117.600.000 US dollar dari pertukaran kripto Binance dalam satu transaksi guys. Dan data yang dibagikan oleh manajer komunitas kripto Quant, G.A. Martun pada tanggal 4 September. Nah, ini adalah grafiknya ya, dan terlihat jelas banget guys, panjang banget di sini. Karena sifat cryptocurrency yang anonim, hampir tidak mungkin ya untuk menentukan pemilik alamat Bitcoin yang dimaksud. Namun, di tengah pasar yang tertekan, dapat diasumsikan bahwa paus ini memindahkan Bitcoin ke dompet dingin atau cold wallet yang lebih aman, yang menunjukkan bahwa investor tidak berniat menjual dalam waktu dekat.
Dalam beberapa kasus, sebagian besar para pemegang besar ini ya lebih memilih untuk memiliki hak asuh langsung atas koin mereka ketika mereka berniat untuk menahannya untuk jangka waktu yang lebih lama dan arus keluar secara luas dipandang memiliki sentimen bullish. Nah, ini menjadi pertanda yang bagus guys, artinya semakin sedikit ya Bitcoin yang ada di exchange yang mengindikasikan bahwa para holders ini semakin banyak guys dan tidak ingin menjual aset Bitcoin mereka itu dalam waktu dekat, dan secara tidak langsung ini akan membuat harga dari Bitcoin ini akan segera naik. Dan ini juga menjadi satu indikator ya bahwa ada sentimen positif ke depannya bahwa harga Bitcoin ini akan segera naik lagi kemungkinan ya. Atau bisa saja ya orang yang mentransfer Bitcoin ini keluar dari Binance kemudian masuk ke cold walletnya, kemungkinan ya dia mendapat informasi dari orang dalam kayak gitu ya. Terus sebelum harga Bitcoin ini naik, dia tuh sudah serok dulu guys di bawah. Bisa aja kan, kita kan nggak tahu ya. Ya kita para retail ya ikutin aja, kalau para whale-whale-nya ini beli ya ikut beli, kalau mereka jual ya ikut jual aja. Simple aja kayak gitu guys. Oke, kita langsung aja lanjut untuk informasi berikutnya. Ini datang dari bncrypto.com. Di sini diinformasikan bahwa Binance ini bermitra dengan Nigeria ya untuk membangun zona ekonomi digital. Binance bermitra dengan Nigeria untuk membangun otoritas zona pemrosesan ekspor atau NEPZA yang tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi digital yang mirip dengan Dubai. Laporan tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Nigeria ini berniat untuk membangun zona yang akan mirip dengan zona bebas virtual Dubai. Ruang setelah selesai akan menjadi yang pertama di wilayah Afrika Barat guys. Managing Director NEPZA atau kita bilang aja NEPZA ya biar gampang, Adesoji Adesugba mengatakan tujuan negara itu adalah untuk menciptakan zona bebas virtual yang berkembang untuk mengambil keuntungan dari ekonomi virtual hampir triliunan dolar dalam blockchain dan ekonomi digital. Kolaborasi Binance dengan Nigeria ini mengikuti langkah serupa yang dibuat perusahaan dengan kota Busan di Korea Selatan, seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Dan pertukaran yang dipimpin oleh Changpeng Zhou ini telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan kota Busan untuk memastikan dukungan teknologi dan infrastruktur untuk kota tersebut. Langkah ini dirancang untuk membantu mengembangkan ekosistem blockchain kota dan juga mempromosikan pertukaran aset digital Busan. Bursa juga menandatangani kesepakatan dengan Sekuritas dan Exchange Regulator of Cambodia atau SARC untuk mengembangkan sektor sekuritas negara tersebut guys. Sementara itu, Binance juga baru-baru ini meluncurkan pusat pendidikan kripto di Kamerun untuk lebih mendorong adopsi kripto dan blockchain di negara Afrika. Meskipun Nigeria memiliki adopsi kripto yang tinggi, pemerintah Nigeria ini telah mempertahankan hubungan yang agak bermusuhan ya dengan industri ini. Bank Sentral Nigeria telah memerintahkan semua bank komersial di negara itu untuk berhenti mengaktifkan transaksi kriptonya. Bank Puncak menjelaskan bahwa keputusannya adalah karena ancaman kripto terhadap ekonomi keuangan negara yang lebih luas. Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria pada bulan Mei menerbitkan buku aturan untuk aset digital di negara tersebut. Menurut SEC, buku aturan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan investor dan transparansi pasar. Namun terlepas dari sikap peraturan yang tidak jelas terhadap ruang kripto, orang Nigeria terus menggunakan kripto. Selanjutnya informasi dari finbolt.com guys, dan ini cukup menarik informasinya bahwa Inggris ini memilih Liz Truss yang ramah kripto sebagai Perdana Menteri barunya guys. Wow, ini bagus ini ya. Liz Truss akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya setelah memenangkan pemilihan untuk menggantikan Boris Johnson sebagai pemimpin Partai Konservatif. Sangat mungkin bahwa tanggapan Miss Truss terhadap krisis biaya hidup yang dia janjikan untuk dilaksanakan dalam beberapa hari setelah menjabat akan menentukan baik jabatan Perdana Menteri maupun prospeknya untuk mendapatkan mandatnya sendiri pada pemilihan umum berikutnya. Menariknya di sini guys, mereka yang berada di ruang cryptocurrency tertarik pada bagaimana Perdana Menteri baru Inggris akan menangani cryptocurrency. Pada tahun 2018, dia men-tweet bahwa kita perlu menerima cryptocurrency dengan cara yang tidak membatasi potensinya dan membebaskan perusahaan bebas dengan menghilangkan aturan yang menghambat kemakmuran. Ini adalah tweet dari Liz Truss, kalian bisa cek sendiri. Dan ini pertanda yang bagus guys, khususnya untuk negara UK ya, Inggris, dan bisa menjadi awal yang baik untuk perkembangan ataupun adopsi besar-besaran juga ya di Inggris, khususnya untuk cryptocurrency. Kita tunggu aja dan seperti apa ya. Jadi, apakah kalian sudah siap dengan perkembangan adopsi kripto? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi nanti di informasi berikutnya. Peace.